Oke bosku, berjumpa lagi dengan saya di Skok Malang, Jawa Timur. Kali ini saya mau memperbaiki sok belakang RCB yang bocor. Ini soknya sudah saya bongkar. Di situ ada lubang dan dia tembus ke bagian tabung oli. Nah, dari semua yang saya perbaiki, mulai dari KTC Racing atau Extreme, itu sebenarnya semuanya caranya sama bos. Cuma untuk RCB yang satu ini, itu di sini itu masih jarang. Jadi ini kita mau review. Dan untuk seal shock ini sudah saya lepas bos. Dia masih sama seperti KTC Racing maupun Extreme, ada di dalam ini, di dalam situ. KTC Racing maupun Extreme itu juga sama, ada di dalam situ. Nah, ini sudah saya lepas dan di situ ada kuningan. Ini kuningan ini harus saya coba dulu setelah seal shock sudah saya lepas. Dia oblak enggak? Kalau dia enggak kalau dia itu enggak oblak, jadi ini enggak harus saya ganti. Ternyata enggak oblak dan masih aman. Kalau dia oblak harus diganti. Nah itu. Jadi untuk kuningan ini dia masih aman. Terus untuk seal shock, nah ini sama itu. Kurang lebih ukurannya itu 14 ini untuk diameter as. Untuk yang luar itu 22. Kalau nggak 22, 23 ini. Pokoknya 14, 22. Saya lupa, pokok 22 kalau nggak salah, ini saya sketmat 22 kayak ini. Jadi ukurannya itu lingkaran dalam 14 untuk asoknya dan lingkaran luar untuk lingkaran luarnya itu 22. Nah, ini saya pasang. Cara pemasangnya ini harus benar-benar hati-hati, bos. Karena dia itu seal shocknya itu hanya karet saja tanpa ada besi. Jadi ini saya skip karena saya harus fokus, boleh dibilang ini konsentrasi, jadi saya skip. Oke bos. Dan ini sudah saya pasang. Jadi maaf, memang sengaja saya skip. Cara pemasangannya itu pasti itu membutuhkan konsentrasi penuh lah. Takutnya sobek di bagian luar sealnya, apalagi dalam sealnya gitu. Jadi takutnya itu, jadi saya membutuhkan konsentrasi yang cukup lah. Nah, ini takutnya itu sobek di bagian luar karena dia itu hanya karet tanpa ada besi. Nah, terus takutnya lagi sobek di bagian dalamnya. Jadi saya membutuhkan konsentrasi. Kalau pemasangannya sih sama ya, seperti itu. Kita tinggal masukkan ke dalam, habis itu sama besi tipis itu kita masukkan pelan-pelan. Oke, aman. Tuh, setelah itu saya pasang ini bantalan shock, bukan bantalan shock, sebelum apa itu klepnya. Terus ini memang ori bos, karena dia di situ ada lubang. Nah lubang ini tembus ke sini. Ini juga setelan bos, itu kalau nggak saya kunci 10 lah, dia itu tembus untuk klik ini. Jadi ini klik bawah dan kliknya itu berfungsi. Nah di situ. Berhubung ini nggak masalah dan nggak ada problem, jadi nggak saya lepas. Kalau kita lepas itu di dalam itu ada semacam kayak besi kecil panjang, terus ada pir, terus ada kayak o-ring kecil. Oke. Sekarang untuk pemasangan klepnya ini sama bos, harus hati-hati untuk penempatan ring terutama. Kalau penempatan ring itu dia posisinya itu salah, itu shock nggak akan nyaman. Jadi saya jarang ini, saya bongkar, saya pretelin itu jarang. Jadi ketika saya cuci itu dia saya saya amati benar-benar, lebih teliti lagi. Setelah itu pemasangannya jadi masih tetap sama. Oke. Kita tinggal pasang mur. Murnya itu harus dipasang sama bos. Ini pemasangan murnya jangan sampai oblak.
karena kalau oplak gesok pun juga nggak nyaman. Apa ya, kalau oplak itu sok bisa bunyi. Sekarang kita kerasin. Oh, Pak Uri. Wonten apa niki? Wonten apa? Oh, wetane ratu nih. Pas Pak Mujib. Nggih. Pengen apa? Waduh, badan kula dincalaken tiyang. Dincalaken tiyang. Minggu dinan. Bos, selesai. Terus satu hal lagi, ini memang nggak ada seperti karet pengganti berkelep ataupun berkelep karena dia, nah itu karena dia ada lubang. Jadi lubang itu isinya itu juga oli. Otomatis oli sedikit itu pasti masuk ke lubang itu. Nah, satu hal lagi, sekarang kita isi oli. Untuk pengisian oli, sok-sok tabung yang seperti ini, mau itu entah double klik ataupun tanpa klik, asal tabungnya berfungsi, kita harus isi oli di bagian tabung angin dulu, jangan di tabung olinya atau pipa olinya. Jadi kita harus isi di bagian tabung angin olinya. Secara otomatis ntar oli sedikit demi sedikit dia itu akan masuk ke bagian tabung oli atau pipa oli. Bisa dilihat bos. Nah itu dia masuk sedikit demi sedikit tabung angin, dia akan agak turun olinya karena dia masuk ke bagian pipa oli atau tabung olinya. Nah itu dia masuk ke situ. Jadi saya anjurkan kalau memang tabungnya berfungsi, isi oli di bagian tabung angin dulu biar shocknya itu nyaman ntar hasilnya. Nah, ini satu hal lagi bos, biasanya ini kunci L, tapi ini karena pernah diperbaiki katanya, jadi ini kayaknya ini rubahan sendiri nih pentil ini. Biasanya itu baut L ini, tapi ini bukan, ini pentil ban motor yang apa itu tubeless. Jadi ini kayaknya rubahan sendiri atau gimana, saya kurang paham kalau untuk RCB ya, karena biasanya yang saya tahu di situ hanya kunci L. Kalau menurut bosku atau mas bos yang dari luar sana itu paham pentil ini asli atau rubahan sendiri, karena menurut yang saya tahu itu biasanya kunci L. Silakan komen mas bos di kolom komentar. Nah itu oli masuk ke situ, ketika itu tutup angin itu kita pasang. Itu saya tarik supaya tutupnya itu pas naik ke atas, jadi oli bisa agak masuk lagi ke dalam. Sekarang kita proses untuk pemasangan asok breakernya langsung ini sama seal shocknya, karena seal shocknya itu jadi satu ada di dalam apa ya itu ya, boleh dibilang bantalan shock ataupun tempat sealnya, jadi dia jadi satu di situ. Nah di situ kita tarik asoknya ke atas saja, meskipun oli sampai meluber, menurut saya pribadi itu nggak masalah. Nah itu oli keluar itu menurut saya pribadi nggak masalah, saya biarin saja, karena ntar itu ketika asok ditekan ke bawah nggak bakalan kebanyakan olinya.
Sekarang saya tinggal kerasin. Saya pakai, kalau menurut saya pakai tang ripet ini. Ya bos, bener nggak? Ini saya pakai tang ripet buat ngerasin tutup shocknya. Oh iya bos, ini sayang bos, ini kan pernah diperbaiki. Jadi asnya itu, as shock breakernya itu ada lukanya sedikit-sedikit. Tapi mudah-mudahan ini bisa awet untuk kok shocknya. Oke bos, selesai. Sekarang kita tinggal isi angin. Ini belum saya isi angin bos. Ini tinggal isi anginnya saja ini. Karena dia itu pentil, jadi kita itu lebih mudah. Nah, soalnya biasanya ini yang saya tahu itu baut L. Jadi kalau bosku ada RCB yang seperti ini, apa ini asli atau enggak? Silahkan komen di kolom komen. Oke, sekarang kita isi anginnya. Karena kompresor saya ini rusak bos, jadi saya pakai pompa biasa. Nah itu dia udah naik. Wes, ya ono pertemuan iki wong bos. Iki wonge ganteng dhewe kok. Wong Gondang Legi. Gondang Legi. Tak kidul. Tak kidul. Terus ah. Oke. Sip. Itu nak. Oke sayangin ini. Bekasnya sing servis pertama sing ya. Iki terus mau sing luwih agung berani. Satu. Nah sing servis kurang hati-hati. Oke bos, barusan kan itu agak lambat, jadi itu ada setelan hard. Kalau untuk soft dia akan agak cepat sedikit. Ini. Jadi kliknya itu fungsinya itu seperti itu bos. Misalkan tadi ketika saya isi angin itu kan agak lambat, jadi klik ini ada fungsinya. Jadi kalau ingin lebih cepat lagi, yaitu ditaruh ke soft, jangan hard. Kalau hard mungkin agak keras. Oke, sekarang kita proses untuk pemasangan per. Ini mudah bos, kita tinggal tekan. Karena untuk yang shock seperti ini yang boleh dibilang ini menurut saya hampir mirip, apa boleh dibilang series atau gimana, itu pernya itu lembek-lembek. Jadi lah itu dia juga setelan, kita tinggal setel juga. Misal kurang keras, setel di klik pun juga bisa. Hah? Nah, dan hasilnya itu bos, mantap toh. Oke bos, begitulah caranya memperbaiki shock tabung RCB klik bawah. Jadi semoga bisa bermanfaat videonya. Salam dari saya, Edi Skok, Malang, Jawa Timur.